ini banyak sekali sih yang curhat untuk biaya tak terduga ini. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Chandra. Gimana kabarnya? Jadi kali ini aku mau lanjutkan pembahasan tentang impor dari Alibaba yang beberapa waktu lalu ya guys. Kemarin kan sempat tak rekap itu untuk yang pertanyaan dari komen sama DM di beberapa platform. Jadi aku belum sempat untuk balas satu-satu, makanya tak rekap aja sampai sekarang ini. Jadi nanti kalau ada yang memang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM ke aku lagi ya. Jadi sebenarnya itu aman nggak sih impor dari Alibaba sehingga beberapa teman kita itu ada yang bilang takut gitu untuk impor. Jadi kita breakdown dulu ya satu-satu ya. Yang pertama tentang minimal pemesanan. Apa benar ada minimal pemesanan? Ya, memang benar ya ada Tapi kan waktu itu sudah sempat aku bahas juga. Bisa pesen satu piece kalau memang si seller atau pabrik itu memperbolehkan. Anggap aja bilang mau lihat contohnya dulu. Nah, kenapa kok ada minimal pemesanan itu juga mempermudah kita gitu. Jadi misal satu barang itu harganya 100.000, tapi untuk pengirimannya ke sini harga ongkirnya itu 200.000. Apa nggak lebih hemat kalau kita beli 10 barang dengan ongkir yang sama di 200.000 gitu. Jadi satu barang ongkirnya 200.000, 10 barang ongkirnya tetap 200.000. Nah, itu akan menghemat di kita sendiri. Jadi itu gunanya untuk minimal pemesanan ya. Kalau beli satu sih oke, kalau memang benar-benar butuh barang itu. Jadi sampai sampai sini udah cukup jelas ya. Minimal pemesanan itu ada, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau pesan satu barang saja. Terus yang poin kedua, Bang, bagaimana cara kita menentukan kurir atau forwarding ya? Itu bisa koordinasi sama si seller atau pabriknya ya. Jadi di Alibaba itu nggak paten kurirnya harus itu aja. Bisa sama mereka nanti koordinasi. Kalau kita nggak ada kenalan forwarder yang terpercaya, mereka itu bisa carikan solusinya kayak beberapa pilihan nanti ditawarkanlah sama mereka untuk ongkir-ongkirnya itu seperti apa. Dan itu disesuaikan sama barang yang akan kita pesan ya, besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu akan disesuaikan nanti dipilihkan sama mereka. Dikasih opsi lah kita pilih yang mana kayak gitu. Kalau nanti udah dikasih opsi, kalian bisa cari sendiri lah ya track recordnya untuk forwarder yang direkomendasikan tadi, bagaimana track recordnya, lalu apakah dia memang punya nama seperti DHL itu kan udah terkenal ya, cuman memang agak mahal dia karena cepat dan lewat jalur udara. Kalau kalian barangnya besar biasanya akan dilewatkan jalur laut ya. Yang ketiga, menghitung estimasi pajak. Nah, ini ya. Ini sendiri aku juga kurang yakin ya untuk perhitunganku karena beberapa barang itu memiliki kelas yang berbeda-beda. Jadi ada patokannya ya untuk menghitung estimasi pajaknya itu. Oke, sekarang kita coba simulasikan ya. Kemarin aku ada impor barang sih, mau beli barang. Harganya itu misal 6 juta. Lalu untuk biaya pengirimannya itu sekitar 700.000. Nah, di sini kita hitung CIF-nya dulu, yaitu cost, insurance, sama freight atau harga barang tambah asuransi tambah biaya pengiriman. Nah, di sini tuh udah diincludekan 700.000 untuk asuransinya. Jadi kita coba untuk CIF-nya. Berarti 6.700.000 ya. Langkah pertama itu kita hitung CIF-nya dulu ini. Lalu setelah itu menentukan bea masuknya. Bea masuk. Kita ambil yang normal-normal aja ya. Itu 7,5%. Nah, bea masuk ini berarti kalikan 6.700.000. Gini aja.
Jadi bea masuknya 7,5% dari 6.700.000 itu 502.500. Ketiga, kita hitung DPP ya, dasar pengenaan pajak, yaitu CIF plus bea masuk 6.700.000 plus 502.500. Nah, jadi ketemulah dasar pengenaan pajaknya itu ini. Lalu yang keempat, ini kita hitung pajaknya. Ada PPN sama PPh. Kita untuk PPh-nya diabaikan dulu ya. Jadi PPN-nya sekitar 11%. Jadi misal PPN 11% kalikan 7.202.500. Nah, jadi untuk PPN yang harus kita bayarkan itu sekitar 792.275. Ini angka yang kita dapat dari rumus yang aku cari ya. Sumbernya itu dari Mekari Klik Pajak ini. Nah, jadi dari yang kita hitung tadi itu biasanya belum final ya. Nanti ada beberapa tambahan seperti service charge dari si forwarder atau kurirnya. Lalu ada beberapa lain-lain lah ya. Jadi poin nomor 3 ini untuk menghitung estimasi pajak yang akan kita bayarkan. Ya, poin nomor 4 cara membayar pajak ya. Jadi seperti sebelumnya ya, ini aku udah sempat bahas untuk cara bayarnya itu tergantung sama forwarder. Mulai barang diangkut dari seller atau pabrik, semua itu yang ngurus itu forwarder sampai nanti ke tangan kita. Jadi si kurir ini ya yang ngurus segala macam mulai pajaknya dan lain-lain itu mereka yang urus. Jadi kita nanti tinggal bayar ke mereka, biasanya gitu. Lalu ada juga sih dulu itu sempat ada forwarder yang mulai dari bea cukai. Bea cukai itu nanti akan mengirimkan kita invoice masuk ke WhatsApp atau ke email kita ya. Jadi memang dari bea cukainya langsung. Nanti dari bea cukai setelah clearance, bea cukai akan kasih ke forwarder atau kurirnya itu. Nah, dari sana nanti akan ada biaya lagi untuk kita bayar. Jadi bayarnya 2 kali kalau seperti itu. Nah, ini untuk yang poin kelima, biaya yang tak terduga. Ini banyak sekali sih yang curhat untuk biaya tak terduga ini. Misal kayak, bang aku pesen sepatu atau apa gitu ya 500.000, tapi untuk pajaknya atau setelah sampai di sini aku harus bayar lagi senilai 1,5 juta atau 2 juta. Nah, ini tuh banyak sekali faktornya ya. Mulai dari yang pertama, ada namanya itu kalau si seller melaporkan, misal kalian beli barang seharga 500.000 ya, tapi si seller ini mencantumkan ke forwarder itu harga barangnya ini cuman 100.000, jadi 500.000 ke 100.000. Nah, ini waktu sampai ke Indonesia atau ke kita itu akan kena namanya biaya penalti ya, kayak gitu, kena sanksi ya dari bea cukai. Seperti kasus yang waktu itu Pak Purbaya baru menjabat, itu langsung sidak ke bea cukai atau pelabuhan gitu. Jadi banyak barang dari China dikirim ke Indonesia, itu mereka pelaporannya itu harga barang 1 juta misal dilaporkan hanya 10.000 atau 50.000 gitu lah ya. Itu untuk menghindari pajak yang lumayan besar gitu. Jadi kan apa ya, merugikan negara lah. Jadi pendapatan negara itu berkurang. Memang dari sisi pebisnis kita itu dapat untung dari selisih bayar pajak tadi. Yang harusnya bayar pajak 10 juta kita cuma bayar 1 juta gitu ya. Jadi 9 jutanya itu yang bisa kita pakai buat bayar, misal bayar admin atau bayar karyawan gitu kan bisa. Nah, yang kasus yang kapan hari itu kan sampai berapa ratus juta atau berapa M gitu ya. Jadi pajaknya itu benar-benar besar waktu itu. Jadi pemain-pemain yang seller-seller yang banting harga, kok bisa murah sih? Itu karena banyak bermain seperti itu ya, memanipulasi harganya.
Nah ini harusnya sudah jadi rahasia umum sih di antara seller-seller ya. Gitu itu biaya tak terduga yang karena denda atau sanksi itu tadi ya. Lalu yang kedua ada lagi nih. Jadi dulu itu sempat apa namanya kayak biaya menginap atau biaya gudang itu ada sewanya ya. Jadi misal kita beli barang, lalu barangnya itu udah sampai lah ke Indonesia gitu, ke bea cukai, udah diurus, lalu sampai ke kantornya forwarding atau kurirnya itu, misal tanggal 1, barang itu sudah siap kirim ya, barangnya misal besar, siap kirim ke alamat kita, harusnya tanggal 1 itu bisa sampai ke kita, cuman karena ada kendala atau apa yang dikarenakan kesalahan dari si penerima, misal nggak ada di lokasi atau seperti apa, atau alamat kurang jelas, nggak bisa dihubungi seperti apa gitu. Nanti kalau ada batas biasa 1 atau 2 hari nggak kekirim, lalu hari ketiga itu akan mulai dihitung biaya menginap ya. Jadi barang kita itu akan dihitung, istilahnya sewa gudangnya mereka gitu ya. Jadi tanggal 1 sama 2 itu free, untuk tanggal 3 dan seterusnya itu kita harus bayar hariannya itu. Nah ini yang bikin biaya-biaya yang tak terduga itu tadi ya. Ini yang sepengalaman aku aja ya, untuk yang lain-lainnya mungkin bisa ditambahkan bagi yang pernah punya pengalaman untuk kasusnya biaya-biaya yang tak terduga ini seperti apa aja gitu. Biar yang lain pada tahu juga. Lalu untuk poin keenam, gudang Alibaba di Indonesia. Alibaba nggak punya gudang sih di Indonesia. Jadi di sini itu cuman dari bea cukai langsung ke tempatnya forwarder ya atau kurirnya ya. Dari kurir itu akan ke kita. Jadi dari pelabuhan bea cukai akan langsung ke forwarder lalu ke kita gitu. Jadi di Alibaba sendiri nggak punya gudang. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini, masihkah kalian takut untuk impor dari Alibaba? Jadi menurutku ya, aman sih aman saja. Untuk takut itu kembali lagi ya ke teman-teman. Nanti pelajari aja atau cari tahu lagi. Kalau dari penjelasan aku sih harusnya udah cukup dan bisa membuat teman-teman itu coba impor tuh nggak apa-apa gitu kalau memang perlu barangnya. Lalu ada tips lagi sih dari aku, ini ya bonus buat kalian yang dengerin sampai akhir, sampai detik ini, yang mau jadi seller yang memang dari awal ya, jadi seller yang memang benar-benar dari awal. Untuk riset produk itu seperti apa sih? Kalau aku ya sistemku itu begini, cari yang kemarin tuh tips yang sebelumnya, lalu ada tambahan lagi, barang itu bisa kita pakai enggak? Nah, barang itu bisa kita pakai sendiri enggak? Misal nih, aku pernah jualan itu perlengkapan bayi. Jadi kayak misal mainan-mainan, kalau misal eh, peralatan makan bayi, sendok, garpu sama mangkok kayak gitu dulu pernah jual karena memang aku sendiri kan punya anak. Jadi itu bakal kepake sih. Misal kalau nggak kejual ini kepake. Jadi aku nyetok itu nggak terlalu banyak juga, yang sekiranya barang itu bisa tak pakai sendiri gitu. Jadi misal kalau ada nggak laku atau dead stock itu nggak dibuang begitu aja, bisa kita pakai sendiri gitu ya. Memang sih kalau harapannya harusnya bisa terjual semua, kalau nggak terjual ya itu tadi ya, bisa kita pakai sendiri. Ya jadi itu tadi ya pembahasan kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga di keadaan kita yang seperti sekarang ini masih diberi kesehatan dan kelancaran, amin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.